Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang menggenggam langit dan bumi, yang mengetahui segala yang tampak dan yang tersembunyi, yang berkuasa atas alam manusia dan alam jin, serta yang memilih di antara hamba-hambanya para kekasih yang diberi cahaya, hikmah, dan kewalian. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, marilah kita bersama-sama menyimak sebuah kisah agung yang syarat dengan pelajaran iman, adab, dan keyakinan. Sebuah kisah yang tidak hanya menggugah hati, tetapi juga mengingatkan kita tentang betapa luasnya kekuasaan Allah dan betapa tinggi kedudukan para walinya. Kisah ini termaktub dalam sebuah manuskrip klasik bernama Nahrul Qadiriyah, yang diriwayatkan oleh seorang ulama dan tokoh besar, Syekh Abu Said Abdullah bin Ahmad Ali al-Baghdadi. Peristiwa ini terjadi pada tahun 537 Hijriah, sebuah masa di mana cahaya ilmu dan kewalian bersinar terang di bumi Baghdad. Kisah ini juga menjadi salah satu bukti nyata kemuliaan dan kewalian seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali kutub, pemimpin para kekasih Allah, yang namanya harum bukan hanya di kalangan manusia, tetapi juga dikenal dan ditakuti oleh bangsa jin. Syekh Abu Said Al-Baghdadi adalah seorang alim yang dikenal saleh, berakhlak mulia, dan hidup dalam ketaatan. Ia memiliki seorang putri yang sangat dicintainya, bernama Fatimah. Putri ini bukan hanya cantik secara rupa, tetapi juga terjaga kehormatannya, masih perawan, dan dikenal sebagai gadis yang santun serta beradab. Pada saat peristiwa ini terjadi, usianya baru menginjak 16 tahun, usia yang masih sangat belia. Suatu hari, seperti hari-hari biasa, Fatimah berada di rumah. Tak ada firasat buruk, tak ada tanda-tanda aneh. Ia kemudian naik ke atas loteng rumah, sebuah tempat yang sering digunakan untuk menyimpan barang-barang. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, Fatimah tidak kunjung turun. Awalnya, hal ini tidak terlalu mencurigakan. Namun ketika waktu terus berjalan, dan Fatimah tetap tidak ditemukan, kegelisahan mulai menyelinap ke dalam hati sang ayah. Syekh Abu Said pun memanggil-manggil nama putrinya, menaiki loteng, memeriksa setiap sudut rumah. Namun, Fatimah tidak ada di sana. Yang lebih mengerikan, tidak ditemukan satupun jejak. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada suara jeritan, tidak ada petunjuk kemana ia pergi. Seakan-akan gadis itu lenyap begitu saja, seperti ditelan oleh udara, atau disembunyikan oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Bayangkanlah perasaan seorang ayah pada saat itu. Hatinya hancur, dadanya terasa sesak, pikiran dipenuhi berbagai kemungkinan yang menakutkan. Kekhawatiran berubah menjadi ketakutan, dan ketakutan berubah menjadi kegelisahan yang mendalam. Ia berusaha menenangkan diri, namun sebagai manusia biasa, air mata tak mampu dibendung. Hari berganti hari, Syekh Abu Said mencari putrinya ke berbagai tempat. Ia bertanya kepada tetangga, kerabat, dan orang-orang sekitar. Ia berharap ada seseorang yang melihat atau mengetahui sesuatu. Namun, semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Pada titik inilah, Syekh Abu Said menyadari satu hal penting, bahwa ada peristiwa di luar jangkauan kemampuan manusia biasa. Ia tahu, tidak semua kejadian dapat diselesaikan dengan akal dan tenaga. Ada perkara-perkara yang hanya bisa ditangani dengan ilmu laduni, dengan pertolongan Allah, melalui hamba-hambanya yang terpilih. Maka, dengan penuh kerendahan hati dan keyakinan yang dalam, Syekh Abu Said memutuskan untuk mendatangi seorang wali besar yang telah dikenal kewaliannya di seantero negeri. Seorang ulama yang bukan hanya menguasai ilmu syariat, tetapi juga memiliki kedudukan tinggi di alam ruhani. Ia pun menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di hadapan wali agung itu, Syekh Abu Said menceritakan seluruh peristiwa dengan suara yang tertahan, dengan mata yang basah oleh air mata. Ia tidak menuntut, tidak memaksa, dan tidak pula berprasangka buruk. Ia hanya mengadukan musibah yang menimpa dirinya, seraya menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
mendengarkan kisah tersebut dengan penuh ketenangan. Tidak tampak keterkejutan di wajah beliau, tidak pula terlihat kegelisahan. Sebab, bagi seorang wali kutub, banyak perkara yang telah Allah singkapkan tabirnya. Beliau terdiam sejenak, seakan sedang bermunajat dan menerima isyarat dari Allah. Dalam keheningan itulah, keputusan besar akan diturunkan. Sebuah perintah yang kelak membuka tabir antara alam manusia dan alam jin, sekaligus memperlihatkan betapa dahsyatnya kewibawaan seorang wali Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap terdiam sejenak setelah mendengar kisah pilu yang disampaikan oleh Syekh Abu Said. Wajah beliau tidak menunjukkan keterkejutan, seolah-olah peristiwa itu bukanlah sesuatu yang asing bagi pandangan batin seorang wali kutub. Tatapan beliau teduh, dalam, dan penuh ketenangan, seperti samudra yang tak terusik oleh gelombang apapun. Bagi orang awam, hilangnya seorang gadis secara misterius tentu merupakan musibah besar yang membingungkan akal. Namun bagi seorang wali Allah, banyak perkara telah Allah singkapkan tabirnya. Apa yang tersembunyi bagi manusia biasa, seringkali telah nyata di hadapan hati para kekasihnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memahami bahwa peristiwa ini bukan sekadar kejadian biasa. Ada campur tangan dari alam yang tidak kasat mata. Ada pelanggaran adab, ada keberanian makhluk gaib yang melampaui batas, dan ada pelajaran besar yang hendak Allah tampakkan melalui kejadian ini. Lembut namun penuh wibawa, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akhirnya berbicara. Setiap kata yang keluar dari lisan beliau mengandung ketenangan, seakan-akan menenangkan hati Syekh Abu Said yang diliputi kecemasan. Beliau berpesan, "Pergilah engkau malam ini ke padang pasir." Sebuah perintah yang terdengar sederhana, namun bagi siapapun yang memahami hakikatnya, perintah ini mengandung keberanian yang luar biasa. Padang pasir di malam hari bukanlah tempat yang aman bagi manusia biasa. Ia adalah tempat sunyi, gelap, dan sering menjadi lintasan makhluk-makhluk gaib. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melanjutkan dengan penuh keyakinan, "Duduklah engkau di bukit yang kelima." Setiap detail dalam perintah beliau bukanlah tanpa makna. Bukit kelima bukan sekadar angka, melainkan bagian dari hikmah dan tatanan yang telah Allah ilhamkan kepada walinya. Syekh Abu Said mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa sedikit pun menyela. Kemudian, beliau berkata, "Buatlah sebuah lingkaran yang mengelilingimu dengan membaca bismillah, dan jangan sekali-kali engkau keluar dari lingkaran itu." Lingkaran itu bukanlah lingkaran biasa. Ia adalah simbol perlindungan ilahi. Bismillah yang dibaca bukan sekadar lafaz, tetapi pengakuan penuh bahwa segala daya dan kekuatan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama berada di dalam lingkaran itu, seorang hamba berada dalam penjagaannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu mengingatkan dengan suara yang semakin tegas, namun tetap menenangkan, "Di tengah malam nanti akan lewat di hadapanmu rombongan jin dengan rupa yang bermacam-macam. Jangan engkau takut." Beliau mengetahui betul bahwa jin-jin itu akan menampakkan diri dengan bentuk yang menakutkan, karena memang itulah tabiat sebagian dari mereka. Wujud-wujud yang bisa mengguncang nyali manusia, suara yang bisa membuat hati bergetar, dan kehadiran yang bisa melemahkan keberanian. Namun beliau menegaskan, mereka tidak akan mampu mendekatimu. Kalimat ini bukan janji kosong. Ini adalah kepastian yang bersumber dari ilmu laduni dan izin Allah. Selama Syekh Abu Said berada dalam ketaatan dan mengikuti perintah wali Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu mencelakainya. Kemudian, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melanjutkan pesan yang lebih dalam. Dan pada sepertiga malam terakhir, akan datang Raja Jin. Mendengar kata Raja Jin, hati Syekh Abu Said bergetar. Ia tahu bahwa ini bukanlah pertemuan biasa. Raja Jin bukanlah makhluk sembarangan. Ia adalah pemimpin bangsa jin yang memiliki pasukan dan kekuasaan besar di alamnya. Beliau menambahkan, ia akan datang dengan dikawal pasukan yang sangat banyak. Namun sekali lagi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menenangkan muridnya. Jika ia bertanya, "Apa keperluanmu?" katakanlah kepadanya,
Syekh Abdul Qadir mengutusku untuk menghadapmu. Nama seorang wali kutub bukan sekadar sebutan. Ia adalah cahaya yang dikenali di langit dan di bumi. Bahkan di alam jin, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dikenal, dihormati, dan ditaati. Beliau pun menutup perintahnya dengan kalimat yang jelas dan tegas. Setelah itu, ceritakanlah kepadanya peristiwa yang menimpa putrimu. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada mantra aneh, tidak ada jimat, tidak ada ritual yang menyimpang. Semua dilakukan dalam koridor tauhid dan adab kepada Allah. Mendengar seluruh perintah tersebut, Syekh Abu Said menundukkan kepalanya. Tidak ada keraguan di hatinya, tidak ada pertanyaan, tidak ada bantahan. Ia menerima perintah itu dengan penuh keyakinan dan tawakal. Ia tahu, perintah seorang wali kutub bukanlah perintah biasa. Di baliknya, ada penjagaan Allah, ada rahasia ilahi, dan ada hikmah yang kelak akan tersingkap. Dengan hati yang pasrah dan iman yang kuat, Syekh Abu Said pun berpamitan. Malam itu juga, tanpa menunda, ia bersiap untuk melaksanakan perintah tersebut. Ia tidak menunggu esok hari. Ia tidak mencari pendapat orang lain. Ia hanya bergantung kepada Allah dan kepercayaan penuh kepada walinya. Langkah kakinya menuju padang pasir terasa berat. Namun hatinya justru terasa ringan. Ada rasa takut, namun rasa percaya jauh lebih besar. Ada kegelisahan, namun keyakinan kepada pertolongan Allah mengalahkan segalanya. Dan ketika malam semakin larut, ketika sunyi mulai menyelimuti bumi, Syekh Abu Said pun tiba di tempat yang telah ditentukan. Di sanalah, di tengah keheningan dan kegelapan, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Peristiwa yang akan mempertemukan manusia dengan bangsa jin dan menyingkap kewibawaan seorang wali Allah di dua alam sekaligus. Malam pun benar-benar turun dengan sempurna. Langit padang pasir tampak gelap membentang luas, hanya diterangi cahaya bintang yang redup. Angin berhembus perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Suasana begitu sunyi, seakan-akan seluruh alam menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah keheningan itu, Syekh Abu Said duduk di atas bukit yang kelima, tepat sebagaimana perintah yang ia terima. Dengan tangan yang sedikit bergetar, namun hati yang penuh keyakinan, ia membaca Bismillahirrohmanirrohim, lalu menggambar sebuah lingkaran di sekeliling tempat duduknya. Lingkaran itu bukan sekadar goresan di pasir. Ia adalah simbol perlindungan, pagar tauhid, dan bukti kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam lingkaran itu, Syekh Abu Said duduk diam, menjaga adab, menundukkan pandangan, dan menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah. Waktu terus berlalu, malam semakin pekat, dan ketika jarum waktu mendekati tengah malam, sesuatu mulai terasa berbeda. Udara mendadak berubah berat, angin yang semula berhembus pelan, kini berhenti sama sekali. Kesunyian menjadi semakin dalam, hingga detak jantung sendiri terdengar begitu jelas. Tiba-tiba, dari kejauhan, tampak beanggen-beanggen bergerak. Tak lama kemudian, muncullah rombongan jin yang jumlahnya tak terhitung. Mereka melintas di hadapan Syekh Abu Said dengan rupa yang sangat beragam dan menakutkan. Ada yang menyerupai binatang buas bertaring panjang, ada yang tubuhnya tinggi besar berwarna hitam pekat, ada pula yang hanya berupa asap gelap yang bergerak cepat. Sebagian dari mereka mengeluarkan suara menggelegar seperti petir. Sebagian lagi tertawa dengan suara nyaring yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada yang berlari, ada yang terbang rendah, dan ada pula yang merayap di atas pasir dengan gerakan yang tidak wajar. Namun, meskipun mereka melintas begitu dekat, tak satu pun dari mereka mampu melewati atau mendekati lingkaran yang telah dibuat dengan Bismillah. Setiap kali mereka mencoba mendekat, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi langkah mereka. Sebagian dari jin itu tampak marah, sebagian lagi heran, dan sebagian bahkan menunjukkan rasa takut. Mereka berbisik satu sama lain, seakan bertanya-tanya, kekuatan apa yang menjaga manusia yang duduk sendirian di tengah padang pasir itu. Syekh Abu Said tetap diam. Ia mengingat pesan sang wali kutub, jangan takut. Meskipun pemandangan di hadapannya begitu mengerikan, hatinya justru terasa tenang. Ia tahu, selama ia berada dalam ketaatan
dan mengikuti perintah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mencelakainya. Rombongan jin itu terus berlalu, satu demi satu, hingga akhirnya padang pasir kembali sunyi. Waktu pun terus berjalan, mendekati sepertiga malam terakhir. Waktu yang dikenal sebagai saat paling mustajab untuk doa dan turunnya rahmat Allah. Dan benar saja, ketika malam memasuki fase terakhirnya, suasana berubah drastis. Dari kejauhan, terdengar derap langkah yang berat dan teratur. Pasir seakan bergetar, udara terasa penuh dengan kewibawaan yang luar biasa. Lalu tampaklah sebuah rombongan besar, jauh lebih teratur dan berwibawa dibandingkan rombongan sebelumnya. Di barisan terdepan, muncullah Raja Jin, menaiki kuda perang yang gagah. Tubuhnya tegap, auranya memancarkan kekuasaan, dan sorot matanya tajam menembus kegelapan. Di belakangnya, berbaris para pembesar dan pasukan dalam jumlah yang sangat banyak, memenuhi pandangan sejauh mata memandang. Rombongan itu bergerak mendekat, lalu berhenti tepat di salah satu sudut lingkaran yang dibuat Syekh Abu Said. Tak satu pun dari mereka berani melangkah masuk. Raja Jin memandang manusia yang duduk tenang di hadapannya. Dengan suara berat namun terkendali, ia bertanya, "Wahai manusia, apa keperluanmu?" Suara itu menggema di padang pasir, namun tidak mengandung ancaman. Ia lebih menyerupai suara seorang pemimpin yang ingin mengetahui maksud kedatangan seseorang yang dilindungi oleh kekuatan besar. Dengan penuh adab, tanpa berdiri dan tanpa meninggikan suara, Syekh Abu Said menjawab, "Aku diutus oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Begitu nama itu terucap, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Raja Jin seketika turun dari kudanya. Wajahnya berubah. Sikapnya yang semula penuh wibawa, kini berganti dengan kerendahan hati. Ia melangkah mendekat, namun tetap berhenti di luar lingkaran. Kemudian ia duduk di atas pasir, diikuti oleh para pengawal dan pembesarnya. Nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukanlah nama asing bagi bangsa jin. Ia adalah wali kutub yang kewaliannya meliputi dua alam. Namanya dikenal, dihormati, bahkan ditakuti oleh jin-jin yang durhaka. Dengan sikap penuh hormat, Raja Jin kembali berbicara. "Apa yang terjadi padamu, wahai manusia, hingga Syekh Abdul Qadir mengutusmu kemari?" Mendengar pertanyaan itu, Syekh Abu Said menarik napas dalam-dalam. Inilah saat yang ditunggu. Inilah pertemuan yang menjadi kunci dari seluruh peristiwa. Dengan hati yang bergetar, ia bersiap untuk menceritakan musibah yang menimpa putrinya. Dan dari sinilah, tabir demi tabir mulai terbuka. Kebenaran yang tersembunyi di alam jin akan terungkap, pelaku durhaka akan diketahui, dan keadilan akan ditegakkan. Setelah Raja Jin duduk dengan penuh hormat, di luar lingkaran perlindungan itu, suasana padang pasir kembali hening. Angin yang semula terasa berat, kini berhembus pelan, seolah memberi ruang bagi sebuah pengakuan yang akan membuka tabir kebenaran. Dengan nada suara yang lembut namun berwibawa, Raja Jin kembali bertanya, "Apa yang menimpamu, wahai manusia?" Pertanyaan itu bukan sekadar formalitas. Ia adalah pertanyaan seorang pemimpin yang siap menegakkan keadilan. Terlebih ketika nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah disebutkan. Syekh Abu Said menarik napas dalam-dalam. Dengan suara yang tertata dan adab yang terjaga, ia pun menceritakan seluruh peristiwa yang menimpa putrinya. Ia sampaikan bagaimana Fatimah, putri tercintanya, naik ke atas loteng rumah, lalu menghilang tanpa jejak. Ia ceritakan kegelisahan seorang ayah, pencarian yang tak membuahkan hasil, dan keyakinannya bahwa peristiwa ini bukanlah kejadian biasa, melainkan melibatkan alam yang tak kasat mata. Selama Syekh Abu Said berbicara, Raja Jin mendengarkan dengan saksama. Wajahnya menunjukkan perubahan. Sorot matanya yang semula tenang, kini memancarkan ketegasan. Ia memahami bahwa telah terjadi pelanggaran besar di antara kaumnya. Begitu kisah itu selesai disampaikan, Raja Jin segera bangkit berdiri. Auranya berubah, suaranya menggema lantang, menembus kesunyian padang pasir. "Siapa di antara kalian yang berani menculik putri Syekh Abu Said?" Seruan itu bukan sekadar pertanyaan. Ia adalah panggilan pengadilan. Ia adalah tantangan bagi siapapun yang telah berani melanggar batas, merusak kehormatan manusia, dan mencoreng nama kaumnya sendiri. Namun tak satu pun menjawab. Para jin saling berpandangan. Sebagian menunduk, sebagian lainnya tampak gelisah.
Suasana menjadi tegang. Keheningan menyelimuti rombongan itu, seolah setiap makhluk sadar bahwa pelaku akan segera diketahui. Beberapa saat berlalu. Kemudian, dari barisan belakang, tampak seorang jin melangkah maju, membawa seorang gadis di sisinya. Gadis itu adalah Fatimah, putri Syekh Abu Said. Wajahnya tampak pucat, namun alhamdulillah, ia berada dalam keadaan selamat dan terjaga kehormatannya. Kedatangan jin tersebut langsung memicu kegaduhan. Terdengar suara-suara teriakan dari kalangan jin. Ada yang terkejut, ada yang marah, dan ada pula yang merasa malu atas perbuatan kaumnya sendiri. Dari bisik-bisik yang terdengar, diketahui bahwa jin tersebut berasal dari negeri Cina. Melihat pemandangan itu, amarah Raja Jin tak terbendung. Ia melangkah, mendekat. Suaranya menggema dengan ketegasan seorang pemimpin yang murka. Apa yang membuatmu berani menculik putri seorang manusia yang berada di bawah naungan seorang wali kutub? Pertanyaan itu syarat makna. Bukan hanya soal penculikan, tetapi tentang keberanian melawan kewibawaan wali Allah. Sebab siapapun yang berada di bawah naungan para kekasih Allah, sejatinya berada dalam penjagaannya. Jin dari negeri Cina itu gemetar, tubuhnya menunduk, suaranya bergetar ketika menjawab. Begitu aku melihatnya, aku langsung jatuh cinta. Aku tidak mampu menahan diriku. Aku melakukannya tanpa berpikir panjang. Jawaban itu justru semakin memperjelas kesalahannya. Cinta yang tidak dibingkai dengan adab, iman, dan ketaatan hanyalah hawa nafsu yang menjerumuskan. Baik di kalangan manusia maupun jin, hukum Allah tetap berlaku tanpa pengecualian. Raja Jin menatapnya dengan pandangan tajam. Tidak ada belas kasihan untuk pelanggaran sebesar ini. Ia sadar, jika hukum tidak ditegakkan, maka kerusakan akan merajalela di antara kaumnya. Dengan suara tegas, Raja Jin pun memberi perintah kepada pasukannya. Perintah itu dijalankan tanpa ragu. Hukuman dijatuhkan sebagai bentuk keadilan, sekaligus pelajaran bagi seluruh bangsa jin, agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan Allah. Setelah itu, Raja Jin memerintahkan agar Fatimah segera dikembalikan kepada ayahnya. Dengan penuh hormat, putri itu diserahkan kembali ke dalam lingkaran perlindungan. Syekh Abu Said menyambut putrinya dengan hati yang penuh syukur. Air mata haru mengalir, bukan hanya karena kebahagiaan, tetapi karena ia menyaksikan langsung bagaimana keadilan Allah ditegakkan melalui perantara walinya. Fatimah selamat, kehormatannya terjaga. Tidak ada satupun celah yang menimpanya. Adalah bukti penjagaan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertawakal. Setelah peristiwa itu, suasana padang pasir kembali tenang. Para jin menunduk, menyadari kesalahan kaumnya. Mereka menyaksikan sendiri betapa besar akibat dari satu perbuatan durhaka, terlebih jika berani melanggar kehormatan manusia yang berada di bawah lindungan seorang wali Allah. Namun kisah ini belum berakhir. Masih ada satu pertanyaan besar yang terlintas di hati Syekh Abu Said. Sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan mengapa seluruh bangsa jin menunjukkan ketundukan yang begitu luar biasa kepadanya? Dengan penuh adab, Syekh Abu Said pun bersiap mengajukan pertanyaan itu kepada Raja Jin. Dan dari sanalah akan terungkap kemuliaan seorang wali yang diangkat Allah untuk membimbing bukan hanya manusia, tetapi juga jin. Setelah putrinya kembali ke dalam pelukan dengan selamat, Syekh Abu Said memeluk Fatimah dengan penuh rasa syukur. Air mata yang sejak lama tertahan kini mengalir deras. Bukan hanya air mata kebahagiaan seorang ayah yang menemukan kembali anaknya, tetapi juga air mata keimanan. Karena ia menyaksikan secara langsung pertolongan Allah yang datang melalui jalan yang tidak pernah terlintas di benak manusia. Setelah hatinya sedikit tenang, Syekh Abu Said kembali menata adabnya. Ia menoleh kepada Raja Jin yang masih duduk dengan penuh hormat di luar lingkaran perlindungan. Dengan suara rendah, penuh tata krama, ia pun mengajukan pertanyaan yang sejak tadi bergetar di dalam dadanya. Wahai Raja Jin, mengapa malam ini engkau berkenan menampakkan diri kepadaku? Apakah semua ini terjadi karena perintah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Raja Jin terdiam sejenak, pandangannya menerawang.
seakan mengingat sesuatu yang agung dan menakutkan sekaligus. Lalu dengan suara yang dalam dan penuh keyakinan, ia menjawab, "Benar, semua ini terjadi karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Ia melanjutkan, "Saat ini beliau tengah mengawasi jin-jin yang berbuat durhaka dari rumah beliau, maka siapapun di antara kami yang melampaui batas akan merasakan kewibawaan beliau." Raja Jin menundukkan kepalanya, lalu berkata dengan nada yang semakin penuh hormat, "Ketahuilah wahai manusia, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengarahkan pandangan batinnya, para jin yang durhaka berlarian ketakutan. Mereka kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Tidak berani menampakkan diri karena takut akan murka Allah yang diturunkan melalui walinya." Ucapan itu membuat Syekh Abu Said semakin terdiam. Ia kini menyadari bahwa apa yang ia alami bukan sekadar pertolongan biasa, melainkan bagian dari tata kelola Allah atas alam semesta, di mana para walinya diberi amanah untuk menjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam jin. Raja Jin kemudian menambahkan dengan penuh keyakinan, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat wali ini untuk membimbing manusia dan jin sekaligus. Kewaliannya bukan hanya dikenal di bumi, tetapi juga di langit dan di alam kami." Kalimat itu mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Ia adalah pengakuan dari makhluk gaib tentang kedudukan seorang wali Allah. Sebuah pengakuan yang tidak bisa dibuat-buat, karena lahir dari pengalaman langsung menghadapi kewibawaan ruhani yang Allah anugerahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abu Said menundukkan kepalanya. Hatinya dipenuhi rasa kagum, takut, dan cinta kepada Allah. Ia memahami satu pelajaran besar, bahwa siapapun yang dekat dengan Allah, maka seluruh makhluk akan menghormatinya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Peristiwa malam itu menjadi bukti nyata bahwa kewalian bukan sekadar cerita atau legenda. Ia adalah amanah, tanggung jawab, dan penjagaan dari Allah bagi hamba-hambanya yang ikhlas, lurus tauhidnya, dan sempurna adabnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menggunakan kewaliannya untuk kesombongan, tidak pula untuk pamer karamah. Semua yang terjadi semata-mata untuk menegakkan keadilan, menjaga kehormatan manusia, dan membimbing makhluk Allah agar tidak melampaui batas. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa alam semesta berjalan dengan izin Allah. Manusia tidak sendirian di dunia ini, dan bahwa adab, iman, serta tawakal adalah benteng terkuat dari segala gangguan. Ia juga mengingatkan kita bahwa siapapun yang berada di bawah naungan para wali Allah sejatinya berada dalam penjagaan ilahi. Namun, naungan itu bukanlah jaminan tanpa usaha, melainkan buah dari ketaatan, keikhlasan, dan kesungguhan dalam mendekat kepada Allah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hawa nafsu, baik pada manusia maupun jin, jika tidak dibingkai dengan iman dan adab, akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Cinta tanpa batas syariat bukanlah cinta, melainkan fitnah yang membawa kehancuran. Kita juga diajarkan untuk tidak meremehkan doa orang-orang saleh, doa seorang ayah yang teraniaya, doa seorang hamba yang terdesak, dan doa yang disampaikan melalui wali Allah. Semuanya memiliki kedudukan yang tinggi di sisinya. Dan lebih dari itu semua, kisah ini menanamkan keyakinan bahwa Allah Maha Adil. Tidak ada satupun kezaliman yang luput dari pengawasannya. Jika keadilan belum tampak hari ini, bukan berarti Allah lalai, melainkan karena Allah sedang menata waktu yang paling tepat. Syekh Abu Said pun kembali ke rumahnya bersama putrinya, membawa pelajaran yang akan ia kenang sepanjang hidupnya. Sedangkan bangsa jin pulang dengan peringatan keras bahwa melanggar kehormatan manusia adalah pelanggaran besar di sisi Allah. Demikianlah samudera hikmah dari kisah agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali besar yang kewaliannya melintasi batas alam, namun tetap berdiri kokoh di atas tauhid dan syariat. Semoga kisah ini menambah keimanan kita. Semoga hati kita dilapangkan untuk mencintai para kekasih Allah. Semoga kita dijauhkan dari kezaliman, baik yang kita lakukan
maupun yang menimpa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berada dalam lindungannya, di dunia maupun di akhirat. Amin, ya Robbal Alamin. Wallahu alam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.